banget. Kok ada beruang gitu ya? Beruangnya kok biru? Kenapa? Salah gua apa? Ada minat untuk menikah dengan orang Jepang? Bisa. Konnichiwa. Guys, lagi dingin banget Chat ya. Sana kok asap guys, dingin banget. Jadi kemarin-kemarin padahal agak hangat gitu Tokyo. Tiba-tiba hari ini turun hujan salju dan dingin banget, 3 derajat gitu guys suhunya. Wadidaw. Oke, jadi gimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat aja dan stay safe ya dimanapun kalian berada. Jadi guys, hari ini aku bakal ketemu sama seseorang namanya Kak Rara. Jadi aku kenal sama Kak Rara ini gara-gara waktu itu ada project gitu guys. Nah, terus Kak Rara ini menikah dengan orang Jepang dan sekarang punya bayi gitu. Nah, aku diajak ke rumahnya buat main-main. Mungkin karena aku handal dalam menghandle anak bayi, jadi aku dipanggil untuk jadi babysitter ya guys mungkin. Jadi nanti aku bakal ke rumah mereka, bakal tanya-tanya juga dan bakal lihat kehidupan mereka kayak gimana. Oke, let's go. Guys, ada studio masku. Mantap masku. Aku mau beli minuman dulu buat ngangetin badan aku karena dingin banget. Yang mana ya enaknya ya? Ini kopi ya. Mantap. Anget banget, mantap. Oke, lanjut. Oke guys, aku udah sampai depan apartemennya. Kita semua. Mese. Yo. Mantap. Ini buka aja sendiri. Nggak dikunci ya? Oh, nggak dikunci guys. Wadidaw. Oke. Wah. Halo. Oi. Hey. Yuko des. Yuko. Yuko. Ih, lucu banget Yuko. Yuko. Diem ya emang gitu ya? Kalau baru pertama kali ketemu dia bengong gitu. Iya, tapi kalau misalnya udah sering ketemu, main. Udah main. Ya, ini loh Om Jerome loh. Ini babysitter kamu. Ibu mau jalan-jalan hari ini Yuko sama Om Jerome aja ya. Ya, iya. Mami. Halo Kak Rara. Halo. Sehat? Mantap. Sehat, sehat, alhamdulillah. Mantap. Sehat Jer. Sehat. Suaminya di Lagi kerja. Oh, lagi Hari kerja. Selasa Iya. sekarang. Ih, gue main sama Om Jerome yuk. Main sama Om Jerome. Aduh, aku masih belum bisa dipanggil om sih sebenarnya. Oh, iya, kakak. Cuma ya gimana ya, secara umur itu udah om kalau bandingin sama anak bayi. Aduh. Halo. Kok kamu bengong sih, say? Yuko, ini banget. Kenapa? Temen banget. Iya. Yuko udah 10 bulan, Om. Oh, baru 10 bulan. Iya. Udah kayak orang gede ya? Yuko belum bisa ngomong ya? Belum. Bisa sih kayak cuman nyanyi. Ketawa dong deh. Itu kan Om lucu loh ini Om. Om lucu. Om ini lucu loh. Om lucu. Aduh. Weh, kita lihat guys rumahnya seperti apa. Oke. Wah, ada tumbuhan di sini. Wadidaw. Ini rumahnya Jepang banget ya, Kak? Iya ya. Wih, Ala-ala apartemen tahu goreng. Jepang. Iya, ala-ala apartemen Jepang banget ya. Iya. Yo, mantap. Ini di ruang tamu. Maaf ya. Oh, ini ruang tamu ini? Ruang tamu. Oh, ruang tamu. Mantap. Tamu. Oh, ada foto-fotonya. Oh, ini suaminya Kak Rara. Wih. Halo Yuko. Yuko waktu kecil ya? Iya. Iya. Ih, aku bengong aja ih. Kok ada beruang gitu ya? Beruangnya kok biru? Kok boneka beruangnya hidup? Iya. A few moments later. Yuko. Nggak efektif caranya. Gimana ya? Gomeng. Enggak, ibu nggak kasih foto Om. Enggak. Kamu masih bersamaku, nah. It's okay. It's okay. Aduh, gimana cara berhentiin anak nangis ya? Hah? Gimana? Nih. Mau ketawa aja, nggak usah gengsi deh. Aku juga bisa loh, Gimana Om?
Dia terpesona sama tuh Om Jerome punya pisang. Wow, enak. Oh, disuapin. Kok dia freeze gitu sih? Kenapa? Salahku apa? Salahku apa? Kayaknya aku hari ini gagal jadi babysitter, guys. Wah, masak. Biasanya juga masak Kak, sendiri? Masak, tapi ya kadang-kadang kalau misalnya lagi ini nggak bisa dilepas, Uber Eats. Suka duka punya anak di Jepang apa sih? Punya anak bayi di Jepang gitu? Karena nggak ada ini ya, Iya, support sistemnya bener. family, nggak ada keluarga. Apalagi pas pandemi gini, kita kan jadi jarang keluar kan. Iya. Jadi bener-bener kayak terisolasi lah berdua doang sama baby. Dan Mungkin dia juga nggak biasa ketemu orang baru ya? Iya. Waktu jangankan sama Jerome, waktu di ketemu sama keluarganya sendiri di Indonesia nangis. Aman guys, aman. Bukan karena Om Jerome ada hawa negatif ya. Hawa negatif. Bukan loh. Sama ini gak sih Kak? Di Jepang kan nggak ada babysitter gitu kan? Iya, ada sih tapi mahal banget ya Jer ya. Iya, nggak ada ART gitu lah. Iya, nggak ada kan? ART. Jadi susah juga gitu. Terus kan di Jepang itu kan jam kerjanya itu panjang. Jadi kayak suami aku tuh pulang malam gitu. Ya jadi pokoknya benar-benar kayak sendirian banget deh ngurusnya. Belum kayak harus masak, harus ngurus rumah juga kan? Ngurus rumah, nyuci. Wadidaw. Kita dibadutin sama calon menteri pendidikan Indonesia. Dibadutin sama Nanti kalau udah besar Yuko cerita ke temen-temen, Yuko pernah dibadutin sama menteri pendidikan Indonesia loh guys gitu. Yuk makan. Yuk mam, yuk duduk dulu Yuk makan. Yuk komam. Yuk makan. Yuk komam. Udah masih senyum dia. Kumasang. Wah. Nah, kenapa? Ya itu apa? Excited dia ngedenger. Kumasang. Chairoi kumasang. Nani miteru no? Akai tori o miteru no? Wah. Tori-san, akai tori-san. Nani miteru no? Itadakimasu. Yuko juga mam ya. Apa itu? Bubur ya? Nasi? Bubur. Nyum. Enak. Si Yuko sulit makan nggak? Makan suka banget. Suka banget makan. Dicopot. Bedanya karena tuh 9 tahun ya di Jepang udah. Datang 2013. Wow, senior aku guys. 2013, terus S2, terus lulusnya 2016. Setahun jadi reporter acara Indonesia tapi meliput Jepang gitu loh. Oh. 2017, aku diajakin gabung sama Afra di JPT. Jadi gabung sampai 2021 kemarin karena Yuko lahir kan. I see. Bisa kemakan kan, Ber? Bisa kemakan kan? Bener. Jangan itunya. Kalau nikah sama orang Jepang itu bedanya apa? Kan nggak pernah nikah sama orang Indonesia. Ya, maksudnya, tapi bergantung orang juga sih sebenarnya. Jadi kan banyak orang kayak kalau orang Jepang gini, kalau orang Indonesia gini gitu. Tapi kan itu kan hanya stereotip kan sebenarnya gitu. Tapi yang beda banget apa? Misalnya kayak harus ada budaya-budaya tertentu yang pas nikah harus ngapain atau gimana gitu, ada gak? Enggak sih, lebih ke ini apa namanya keluarga ya. Jadi maksudnya kalau di Indonesia itu kan kita kayak apa-apa tuh keluarga banget lah gitu. Kalau di sini tuh lebih cuek kan gitu. Jadi lebih raku sih sebenarnya di sini, kiraku. Di sini tuh kayak lebih individual gitu kan. Individual. Jadi
plus minus sih. Jadi misalnya kayak kadang-kadang kita kesepian gitu karena di sini nggak begitu deket lah gitu sama keluarga di tempatnya suami aku. Plusnya juga nggak dikepoin, nggak dicerewetin gitu. Terus kalau dari pribadi suami aku sendiri sih kayaknya nggak ada yang aneh-aneh sih. Paling dia kayak bedanya menurut aku justru malah yang cocok di aku gitu. Kayak misalnya di sini kan keluarga di sini tuh kita nggak nyetrika. Nyetrika di Jepang kan nggak ada budaya nyetrika. Kalau di Indonesia kan selalu nyetrika. Jadi di sini aku happy karena nggak perlu menyetrika. Terus mandi sekali sehari, paling gitu doang. Tapi kan itu kan umum ya. Itu kalau suamiku sendiri nggak ada yang aneh-aneh dia. Apa jangan mau ini ada minat untuk menikah dengan orang Jepang? Waktu masih pacaran ya, karena aku suka nanya kok mereka tuh kan itu suka gitu, suka istilahnya kalau bagi orang Indonesia sih nggak kepo karena itu kan sesuatu yang wajar kan untuk ditanyakan gitu, mau kemana nih abis ini gitu. Dia katanya baru pertama kali sampai ditanya-tanya kayak gitu. Padahal kan biasa aja ya. Iya, buat kita biasa. Benernya kayak privasi kali atau gimana gitu. Gak tau juga tapi gak paham kenapa. Terus kayak nanya makan tuh juga jadi sesuatu yang membekas di ingatan mereka karena nggak pernah ditanyain makan gitu. Kayak udah makan belum gitu. Kenapa sih nih orang tiap hari 3 kali nanyain makan mulu gitu. Tapi itu sih salah satu tips buat naikin bahasa Jepang. Pacaran sama orang Jepang itu. Dari awal aku udah dikasih tahu. Iya, tapi sudah diterapkan? Apa? Sudah diterapkan? Dulu pas awal nih Hobugako, aku dekat sama cewek gitu. Bukan orang Jepang sih, cuma udah jago banget bahasa Jepang. Itu ya kayak grammar yang aku belajar bisa kayak oishi so, oishi kunasa, kayak susah diomongin. Iya. Dekat sama cewek ini, dan berdua bisa gitu ya. Kayak dia mau pesen makanan atau apa, dia kayak udah oishi so nih, atau oishi kunasa so gitu. Langsung masuk ke, oh iya. Apalagi yang ngomong kan orang yang kalah gitu ya, jadi kayak masuk gitu menyerap ke otak ya. Kayak langsung, oh ini kan aku belajarin kemarin gitu. Karena kalau nggak diomongin atau nggak diterapin itu lupa pasti, atau tapi susah dia ngerti. Kita udahan makannya ya. Iya. Wih. Yo. Yuk ya, siap ya? Siap. Tos. Ini dulu apa? Latihan dulu. Tos, kok kayak tadi kayak ibu sama om tuh. Tos. Lagi. Tos. Sekarang Yuko. Enggak. Hah? Enggak. Lucu banget. Yuko itu artinya apa sih? Yuko kan tergantung kanji kan. Biasanya sih kalau yang lebih umum itu kan ya Sashiko. Yuko gitu, Yuko. Tapi kalau Yuko itu Musubi. Yuko. Jadi harapannya kita itu supaya Yuko bisa ya jadi connection antara orang dan orang, antara orang dan hal yang baik. Negara dan negara gitu ya. Ya Yuko ya. Yeay. Joget, Yuko juga joget. Ibu juga ke ibu. Tas, tepuk tangan. Go. Itu tuh. Daimashita. Demo. Onaga wada peko. Guys, Kak Rara kasih aku surprise ini. Ya ampun. Apa itu tapi ala-ala aja. Kok sempet sih Kak? Ala-ala aja itu, aku gunting-gunting, tulis-tulis. Aku ngeliat kesibukannya kayak nggak mungkin loh bisa nyampe kayak gini. Ya ampun, thank you banyak Kak. Iya, sama-sama. Selamat ya 9 thank juta. You. 9 juta loh Yuko, hebat ya. Semoga sukses terus Om Jero. Thank you Kak Rara.
Strawberry. Yeay. Nyam. Asam. Asam kan kok. BTW Kak, waktu adik aku lahir aku udah ngerti lah gimana lahiran di Indonesia. Kalau di Jepang gimana? Biasanya sih aku dengar kalau di Indonesia, terutama kalau di Jakarta ya, maaf ya kalau salah ya, di Indonesia itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan option sesar. Oh iya. Iya kan? Oke. Tapi kalau di Jepang itu nggak boleh, Jer. Nggak boleh sesar? Kecuali untuk Terpaksa. Memang kebutuhannya sesar. Jadi harus normal dan hanya beberapa klinik ataupun rumah sakit yang punya opsi ini supaya nggak begitu sakit. Nah di klinik aku tuh nggak ada. Terusnya lagi, aku melahirkan pas lagi corona aja, nggak boleh ditemenin. Terus kalau pas periksa itu juga nggak boleh ada suami. Jadi benar-benar sendirian itu selama pregnancy journey sampai melahirkan itu harus sendiri. Nggak boleh sama suami, kecuali misalnya ada keterbatasan bahasa yang berbahaya kan. Tapi aku udah ketahuan bisa bahasa Jepang, jadi sama mereka nggak boleh ada suami aku masuk. Jadi setiap USG, setiap apa tuh sendirian aja. Nah, bedanya sama Indonesia, kita dibiayain sama pemerintah. Oh, gratis? Enggak, jadi gini, dapat bantuan 420.000. Dari biayanya berapa? Enggak, jadi kita dapat cash 420.000. Itu bisa reimburse, bisa. Oke, tapi misalnya kalau biaya lahiran sendiri berapa? Itu tergantung kliniknya. Misalnya kamu lahir, misalnya melahirkannya di Tokyo di rumah sakit yang terkenal, ada bahasa Inggrisnya, ada segala macam, itu bisa lebih dari 1 juta yen. Tapi kalau di tempat aku kemarin itu totalnya cuma 500 berapa something. Jadi itu aku cuma nombokin 100 ribuan gitu. Uniknya lagi kalau kita melahirkannya di Indonesia, tetap dikasih. Oh, karena kita kan membayar asuransi kesehatannya itu, jadi kita tetap berhak mendapatkan si dana tersebut. Uang sisanya tuh masuk kantong kita, boleh. Gitu. Jadi kalau yang mau melahirkan di Indonesia bisa diikuti caranya sebenarnya. Gitu, I see. Ya gitu sih, tapi ya dimanapun di negara manapun namanya melahirkan berat lah pasti. Dan aku ngeliat data guys ya, kadang-kadang kita lupa gitu loh buat menghargai ibu kita. Karena kita nggak sadar loh kalau kita di bayi. Sekarang kalau aku lihat kayak gini kan kayak dulu aku diginiin kayak hektik gitu. Harus ngurus banyak hal sekaligus dan termasuk bayi. Dan apalagi kan udah nggak bisa free lagi kan Kak? Iya. Bahkan kita ke kamar mandi pun diikutin. Iya. Jadi kayak betapa besarnya kasih ibu kepada beta itu. Tak terhingga gitu. Oke guys, aku mau bantu cuci piring sesuai passion aku. DJ. Apa? DJ tulus. BTW ketemu suami di mana sih Kak? 2015 aku tuh dikenalin sama teman. Tapi itu dikenalinnya tuh kayak bukan stranger gitu, bukan. Jadi kan aku tadi aku sebut ngomongnya aku ITB kan. Aku S1-nya di sana. Terus kalau suami aku ini pernah beberapa kali project di ITB. Tapi aku justru nggak ketemu sama dia, Jar. Pas di ITB-nya itu. Tapi dia kan ketemu sama teman-teman aku dan sebagainya. Nah, terus ada teman kuliah bareng dia di universitas waktu dia S3. Suami aku itu tuh suka main band dulu, ngeband anak-anak mahasiswa gitu. Terus aku kan dulu waktu di Indonesia tuh suka ke konser, ke gig-gig gitu kan. Terus kayak diajak gitu, lu udah lama kan nggak ke konser, nggak ke gig gitu. Ada temen gue nih mau ngeband gitu. Terus ikut. Terus ketemu deh, kenalan di situ. Berarti di Indonesia kenalannya? Enggak, di Jepang, tapi dikenalnya tuh dengan temen yang connection Jepang Indonesia gitu loh. Gitu. Karena aku nggak setempat kuliah sama dia, sama suami aku. Suami aku kan di Chiba University, aku kan di Tamabi. Gitu. Terus ketemu di situ, ketemunya di band gitu berarti? Iya, dia lagi mau ngeband, dia mau manggung, terus habis itu ngobrol-ngobrol. Wow. Terus di pertemuan selanjutnya tukeran line. Terus habis itu date kita pertama kali kemana coba, Jur? Pokoknya Jepang banget deh. Museum. Jepang itu apa ya? Ala mangga banget deh, komik banget gitu. Eiga. Taman. Udah ya? Hanabi. Nonton kembang api. Jadi date kita pertama kali itu. Berarti pas musim panas ya? Pas musim panas, nonton kembang api malam-malam. Cus gitu.
Gitu. Ya kan, yang meledak-ledak bukan hanya di langit, Jer. Kembang api yang di luar, tapi kok ledakannya di hati. Kesel banget gue. Iya. Nah, terus ya udah, abis itu pacaran, 4 tahun kemudian kita nikah. Oh. Nikahnya tuh 2019 kemarin, persis sebelum corona. Nggak persis sih, maksudnya beberapa bulan sebelum corona. Di Indonesia atau di Indonesia. Nanti kamu ini deh foto-foto pernikahan. Aku ada foto pernikahan aku tuh. Di sininya sih kita daftar di sipil juga. Oh, daftar tapi nggak ada pesta di sini. Nggak ada. Family cowoknya ke Indonesia juga. Iya. Oh. Oke guys, jadi hari ini udah main sampai capek, sampai tidur udah Yuko. Yukonya. Makasih ya Om Jerome ya udah ngajakin Yuko main. Semoga lain kali kita bisa main-main silaturahmi lagi. Thank you banget makanannya Kak. Mantap. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan itu guys. Gile. Ya, aku melihatnya kayak ini ala-ala aja guys. Wah, saya langsung jadi teringat ibu saya ya. Dan kayak bagaimana ngurusin aku sampai segede ini, itu pasti ini. pasti ya keren banget sih. Jangan lupa untuk menghargai ibu kita masing-masing. Asik. Oke guys, jadi buat semua yang sudah menonton, ayo stop. Yes. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga mampir ke channelnya Kak Rara ya, Rara Des. Oke. Jamatane mantap jiwa. Ini salam buat suaminya ya. Oh ya. Mantap. Apa begini salamnya? Mantap jiwa.